Perkenalkan, nama saya Ibtu Govin Standarita. Saya berasal dari Banjar Semana Mamba, Kecamatan Abian Samal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya dari mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar, ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua. Saya ingin berbagi dasar dalam mempelajari kenang tunggal. Saya sharing atas dasar sepengetahuan saya tentang ilmu-ilmu di bidang kenang yang sekian lama saya pelajari. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kenang, khususnya kenang tunggal. Dan sedikit dari saya, sepengetahuan saya, kenang ada dua macam jenis. Satu, kenang wadon, dan yang kedua, kenang lanang. Dan biasanya, gak biasanya sih, sudah umum yang dipakai untuk kenang tunggal adalah kenang yang wadon. Dan jenis-jenis kenang juga banyak. Ada kenang kerumpungan, kenang pengarjaan, kenang semar pugulingan, kenang belaganjur, kenang tari-tarian, dan juga kenang bebarongan. Dan di sini saya akan menjelaskan yang tentang kenang tunggal. Tapi di sini saya memakai instrumen kenang bebarongan. Saya 34 kayak gitu. Ini punya kakak saya. Di sini akan sedikit berbagi tentang ilmu kenang tunggal, untuk ilmu dasarnya sekali, khususnya untuk pemula, untuk yang baru belajar, untuk yang baru-baru menekuni dan tertarik dalam bermain kenang. Dan untuk dasar sekali dalam bermain kenang tunggal, kita harus mengetahui suara dari kenang tersebut. Seperti contohnya sampai kenang bebarongan. Untuk kenang tunggal, khususnya kenang wadon, yang khusus ke kenang wadon, kenang tunggal, memiliki 7 suara, yaitu yang di muka, ini namanya muka kenang, ini bagiannya muka kenang, atau istilah Balinya muan kenang. Kalau di Indonesia wajah kenang. Kalau di sini namanya, kalau istilah Bali, jit kenang. Kalau di Indonesia, maaf, ini pantat kenang. Dan antara wajah dan pantat, istilah Bali ya. Kalau muo dan jit masing-masing memiliki 3-4 suara di sini, 3 suara di sini, 4 suara. Kalau suara yang di muo memiliki 3 suara. Suara yang pertama adalah tap. Nanti saya praktekkan. Suara yang kedua cung, dan suara yang ketiga d. Saya ulangi. Yang di muo mempunyai suara, untuk suara yang pertama tap, yang kedua cu, dan yang ketiga dit. Kalau yang di jet kenang, di kenang memiliki 4 suara, yaitu dari pa, cung, pung, ping, sama g. 5 suara. Maaf, 8 suara ya, 8 suara. Dan di sini pa, pung, ping, g. Ya, 7 suara. Ini suara. Dan kita setelah mengetahui suara dari kenang tersebut, kita dapat memainkan suara tersebut, dan mengimprovisasinya. Untuk penempatan tangan di wajah kenang tidak terlalu
di tengah, juga tidak terlalu di samping, tidak terlalu di atas. Kalau sepengetahuan saya tentang orang-orang, teman-teman saya yang bermain kenang, dia tuh mencari elahnya. Istilah Bali itu elah. Kalau di Indonesia elah itu nyaman dia bermain kenang bagaimana tangannya. Karena setiap pemain kenang mempunyai karakteristik masing-masing, karakter tangan yang masing-masing, karena tidak semua orang permainan kenangnya itu sama. Kalau sepengetahuan saya, maaf juga yang maestro saya juga cukup belajar dari beberapa maestro. Dan kalau materi mungkin cukup sekian dari saya akan lanjut ke pemraktekan bermain kenang untuk penempatan tangan, untuk suaranya, dan untuk mengimprovisasikan suara-suara dari kenang. Dan sekarang saya akan mempraktekkan dua teori tadi. Yang pertama, teori penaruhan tangan, bukan penempatan tangan dengan baik ya, penempatan tangan untuk membunyikan, menyuarakan kenang. Dan yang kedua, mempraktekkan suara-suara kenang tersebut. Kita mulai dari muan kenang dan jit kenang. Lalu kalau sudah menemukan suara-suaranya dan sudah hafal suara-suaranya, baru kita mengimprovisasikan biar menjadi pupuh. Pupuh itu hasil dari improvisasi suara kenang dimo dan digit kenang. Untuk teori yang pertama, penempatan tangan tidak terlalu di atas dan di bawah. Kalau nyamannya saya itu di sini. Biasanya kalau teman-teman saya ada yang di sini, ada di sini, ada juga terlalu di pinggir. Kalau saya di tengah-tengah. Terus untuk yang di jit kenang dan untuk yang di jit kenang, tempat kenang, untuk penempatan tangan juga senyaman kita. Kalau nyamannya saya di sini, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, cukup di sini. Tapi ada teman saya yang di sini, tapi cukup di sini. Kita cari nyaman aja sendiri. Sekarang kita menuju ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah suara kenang. Kita harus mengenali suara kenang, seperti yang saya bilang. Untuk suara kenang yang dimo, di wajah kenang mempunyai 3 suara, yaitu 1 D. Saya ulangi, itu suaranya D. Dan yang kedua cung. Saya ulangi, cung. Dan yang ketiga dep. Ada 3 suara, yang pertama D, yang kedua cung, ketiga tep. Saya perlambat. Nah, dan sekarang kita menuju ke pantat kenang atau jit kenang. Jit kenang mempunyai 4 suara. Suara yang pertama itu pla, kedua cung, pung, ketiga ping, dan keempat D, G. Maaf, saya ulangi. Yang pertama pa, yang kedua pung, yang ketiga ping, dan yang keempat G. Nah, setelah kita tahu suara-suara dari
masing-masing bagian kenang. Saya juga sedikit memiliki ilmu. Saya mendapatkan ilmu dari sekolah alumni saya di SMK 3 Sukawati Gianyar di Kokar, tempat terkenal namanya di Kokar Bali. Untuk pemula juga, untuk kenang-kenangan pemula, dasar pemula. Setelah tahu nama-nama dari setiap bagian kenang tunggal ini. Untuk pola yang pertama, kita mempunyai 1, 2, 3, 4 pola. 4 pola di mana untuk melatih kelemasan tangan, melatih mengingat suara-suara dari bagian dari kenang itu sendiri. Terus yang ketiga, untuk melatih mengimprovisasikan pola-pola tersebut. Jadi saya akan sedikit memainkan pola-pola kenang untuk pemula, untuk dasar sekali, untuk belajar awal dari kenang. Nanti saya akan praktekkan sebagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola yang saya bicarakan tadi. Ada 4 pola. Untuk suara kenang, pola yang pertama bunyinya seperti ini. Tepak, 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 tepak. Terus yang kedua, tepak, kunjung, tepak, kunjung, tepak, kunjung, tepak, kunjung, tepak, kunjung. Dan yang ketiga, tepak, tepak, kunjung, tepak, tepak, kunjung, tepak, tepak, kunjung, tepak, tepak, kunjung. Dan yang keempat, tepak, kunjung, tepak, kunjung, tepak, kunjung. Untuk prakteknya saya akan praktekkan. Untuk pengenalan suara dulu. Kalau kita sudah kenal suara dari pola tersebut, kita bisa gampang memainkan di instrumennya langsung. Di sini saya akan mempraktekkan pola-pola tersebut, 4 pola tersebut. Kalau dari segi teori kan sudah saya jelaskan bagaimana untuk suara dari kenang. Pola 1, 2, 3-nya. Sekarang itu 2, 3, 4-nya. Dan sekarang saya akan praktekkan bagaimana suara dari instrumen. Langsung praktek ke kenang. Untuk pola yang pertama, bunyinya tepak, 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 tepak. Kalau dikenang seperti ini, kurang lebih seperti ini. Saya perlambat. Untuk posisi tangan, saya akan jelaskan setelah videonya berikut. Untuk posisi tangan, kurang lebihnya seperti ini. Kalau di bagian muan kenang atau muka kenang, seperti ini. Saya ulangi, saya perlambat. Nah, dan untuk di jet kenang kurang lebih ya, posisi tangan seperti ini. Saya ulang, saya perlambat. Untuk penempatan tangan kurang lebihnya seperti itu. Dari pola 1, 2, 3, dan 4 kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya akan mempraktekkan pola-pola yang selanjutnya, pola yang kedua, ketiga, dan keempat. Seperti yang saya bilang tadi, untuk posisi tangannya sama seperti yang tadi. Cuman untuk suaranya yang berbeda. Hanya suara yang berbeda. Nah, di sini saya akan melanjutkan pola yang kedua, ketiga, dan keempat. Untuk posisi tangan kurang lebihnya seperti itu. Penempatan tangan, penempatan biar bunyinya cap, penempatan tangan biar bunyinya cung, pa, d, g, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan. Di sini saya akan lanjutkan mempraktekkan
pola yang kedua 3 dan 4. Untuk pola yang kedua suaranya seperti ini. Saya ulangi, untuk pola yang kedua suaranya seperti ini. Dan pola yang ketiga suaranya tuh seperti ini. Dan saya perlamat. Kalau diperlamat kurang lebih seperti ini. Untuk penempatan tangan sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, sama seperti yang tadi penempatan tangan. Saya lanjut ke pola yang keempat. Pola yang keempat kurang lebihnya seperti ini. Yang perlamat. Sekarang setelah kita mengetahui pola 1 suaranya bagaimana, suara 2, suara 3, suara 4, pola 4, kita improvisasikan dengan cara kita bermain di pola 1 dengan sekian kali pengulangan repetisi, dan disambung dengan pola yang kedua sama juga beberapa repetisi, dan pola yang ketiga sama juga beberapa repetisi, dan seterusnya seperti itu. Sama juga yang pola keempat. Untuk yang pola pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, kalau kita sudah hafal, repetisinya semakin dikurangi. Misal pola yang pertama repetisinya 3 kali, terus yang kedua 3 kali, ketiga 3 kali, yang keempat 3 kali. Setelah kita hafal yang keempat pola tersebut, kita dapat mengurangi repetisinya dari 3 kali menjadi 2 kali, dari 2 kali menjadi 1 kali, seperti itu. Kalau sudah kita di tingkat yang 1 kali, satu kali, kita dapat mengimprovisasikan dari pola 1 ke pola 3, ke pola 2, ke pola 4, ke pola 1, dan sena yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Dan untuk penjelasan pengulangan saya akan praktekkan. Untuk penjelasan improvisasi saya akan praktekkan. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan untuk repetisi pola 1, 2, dan 3, dan 4. Untuk pola 1, 2, 3, dan 4. Untuk repetisinya kita mulai dari 3. Dari 3, 2, 1. Polanya pola 1, 2, 3, 4. Sekarang pola yang pertama. Pola kedua. Lebihnya seperti itu. Repetisi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau untuk improvisasinya dari 1 ke 3, 3 ke 4 bebas. Kita contohkan kurang lebihnya seperti ini.
kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk penjelasan teori dan praktek kurang lebihnya seperti itu dari saya. Dan saya juga akan memperlihatkan sedikit kalau kita sudah bisa mengimprovisasikan untuk membuat UFO dan diimprovisasikan dengan jedit dan jedit cung pung, bisa-bisa saja. Itu terserah teman-teman mau menaruhnya di bagian mana, terserah teman-teman. Itu tergantung enaknya teman-teman untuk mendengarkan. Kalau di teman-teman enak untuk mendengarkan, orang lain pun sama demikian. Untuk pembelajaran kenang mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jika ada penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman atau kurang lengkap, saya mohon maaf dan saya juga belajar dari teman-teman, belajar dari guru-guru, belajar dari adik, kakak, dan semua orang yang lebih bisa dari saya. Ada pesan dari saya untuk teman-teman yang sebagai seniman. Jika kita sudah kita sudah mahir dalam bermain kenang, jangan sesekali untuk melupakan guru, jangan sesekali melupakan orang-orang yang berbagi ilmu dengan kita. Pesan dari saya, sekecil apapun dia, sebesar apapun dia, kalau dia yang lebih tahu dari kita, itu adalah guru. Dan kita jangan segan-segan untuk meminta ilmunya, memohon untuk berbagi ilmu, sharing ilmu. Mungkin sekian dari saya. Saya Ibtu Govin Sanadita, mohon pamit. Om Santi Santi Santi.